Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama wal aqidah wa ja'alal insana khalifah wa ja'alal istiqlala goyah wa ja'alal qur'ana imamah walil alamina rahmah wa ja'alal Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah. Amma ba'du. Kita tanpa terasa sebentar lagi akan memasuki bulan puasa. Bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan disyariatkannya ibadah puasa oleh Allah bukan supaya kita menjadi lapar dan haus. Akan tetapi tujuan disyariatkannya ibadah puasa oleh Allah adalah supaya kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita semakin bertakwa. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Kira-kira apa ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa tersebut? Setidaknya Allah telah menjelaskan beberapa ciri dari orang-orang yang bertakwa. Dalam firman-Nya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang yang mau menafkahkan hartanya, bersedekah di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun sempit, baik di waktu susah maupun senang. Ia akan senantiasa bersedekah, meskipun ia hanya mempunyai sedikit, akan tetapi yang sedikit itu ia sedekahkan, dan ia bersedekah dengan apa yang ia sukai. Misal, kita sukanya ayam, kita sedekahkannya jangan tulang. Kalau bisa dagingnya. Apa yang kita suka? Kulitnya kita sedekahin. Pahalanya gede. Tapi yang dimaksud bersedekah itu sebetulnya adalah memberikan sesuatu hal yang kita sukai kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Kalau kita bersedekah, walaupun kita susah, walaupun kita sulit, terkadang dengan bersedekah itu mampu mengurangi kesulitan yang kita rasakan. Contohnya, kita saat ini merasa hidup kita sangat susah, sangat berat, sangat sulit. Tetapi ketika kita bersedekah kepada orang yang lebih sulit daripada kita akan merasa, oh ternyata bukan hanya kita. Oh ternyata ada orang lain yang hidupnya jauh lebih sulit daripada kita. Yang itu akan menyebabkan kita menjadi hamba yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang dapat menahan emosinya, menahan amarahnya ketika dia marah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang hebat, orang yang kuat, bukan orang yang pandai berkelahi, bukan orang yang jago memukul,
Tapi orang yang hebat, orang yang kuat, itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika ia dilanda emosi, ketika ia marah. Banyak sekarang orang-orang yang beragama dengan marah-marah. Mengatasnamakan agama tapi dengan amarah. Banyak sekarang yang mengatakan jihad. Jihad. Tapi dengan merusak fasilitas umum. Tapi dengan berteriak-teriak kasar. Menghina pemimpin. Itu bukan jihad. Jihad tidak boleh dilandasi dengan amarah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika akan menebas leher musuh. Kemudian musuh itu meludahi Sayyidina Ali. Kemudian dalam hatinya Sayyidina Ali merasa marah. Maka Sayyidina Ali pun tidak jadi menebas leher musuh. Karena dalam hatinya terdapat amarah. Maka dalam berjihad pun Rasulullah pernah mengatakan bahwa jihad yang benar itu adalah jihad melawan hawa nafsu dan amarah. Ketika orang mengatasnamakan jihad tapi dilandasi dengan amarah, dilandasi dengan hawa nafsu, maka sesungguhnya itu bukan jihad tapi jahat. Ya. Yang ketiga, orang yang bertakwa adalah wal afina 'anin nas. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sebesar apapun orang lain berbuat salah kepada kita, kita mampu memaafkannya dengan lapang dada. Ini berat. Ya, karena tidak semua orang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi orang tersebut sudah menzolimi kita. Tapi apabila kita mampu melaksanakannya, kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun orang tersebut belum minta maaf kepada kita, tapi kita sudah memaafkannya. Maka insya Allah kita akan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Prinsip hidup itu begini. Ya. Lupakan kebaikan kita. Ingat kebaikan orang lain. Lupakan keburukan orang lain. Dan ingat keburukan kita. Jangan hanya kita menilai orang lain itu buruk. Dan jangan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan merasa lebih hebat. Jangan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Karena setinggi apapun derajat kita, sebesar apapun pahala kita, itu akan sirna, akan sia-sia jika dilandasi dengan rasa kesombongan di dada. Maka jauhilah hal tersebut. Merasa lebih hebat, merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak boleh. Bahkan kepada orang kafir sekalipun kita tidak boleh merasa diri kita lebih baik, lebih hebat daripada orang kafir. Karena orang kafir ketika ia masuk Islam, maka dosanya akan diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Lalu ketika ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan kita yang merasa lebih baik, yang merasa Islam sejak kecil, dari lahir sudah Islam. Berapa banyak dosa yang sudah kita tumpuk, berapa banyak dosa yang sudah kita tanam. Tapi berapa banyak pahala yang sudah kita kumpulkan. Saya rasa lebih banyak dosa ketimbang pahala yang kita kumpulkan. Jadi jangan sekali-kali pun kita merasa lebih baik dari orang lain. Dan apabila orang lain berbuat salah kepada kita, maka kita ingat juga kita pernah berbuat apa kepada orang lain. Apakah kita pernah berbuat kesalahan juga kepada orang lain? Barangkali kita tidak introspeksi diri, kita juga berbuat salah. Introspeksi dirilah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah walladzina idza fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah
Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah memiliki dosa. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang ketika melakukan fahisyah, melakukan kesalahan, melakukan dosa, atau audzalamu anfusahum zakarullah, atau melakukan zolim kepada dirinya sendiri, zakarullah, maka ia langsung mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena siapa lagi yang akan mengampuni dosa kita? Illallah, kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ia berjanji dalam hatinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Orang itu tidak bisa dinilai daripada masa lalunya. Seburuk apapun orang di masa lalu, tidak menjamin orang tersebut hina di masa depan. Sebaik apapun orang di masa lalu dan saat ini, tidak menjamin kehidupan selanjutnya itu baik. Belum tentu orang yang sehari-harinya berbuat maksiat, berbuat zolim, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Bisa jadi orang yang sehari-harinya berbuat maksiat, kemudian ia bertobat dengan sungguh-sungguh, sebenar-benarnya taubat, diampuni oleh Allah, ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang itu tidak dinilai dari masa lalu, tapi dinilai dari hasil akhir. Sebelum wasit meniupkan peluit, masih ada waktu untuk kita membalikan keadaan. Masih ada waktu untuk kita menang. Allah menciptakan iblis, menciptakan hawa nafsu, supaya manusia mempunyai lawan, agar masuk surga itu menjadi sebuah kebanggaan. Bayangkan jika main bulu tangkis hanya main sendirian, tepok sana, tepok sini, mainnya sendirian, kere menang, tapi mainnya sendirian, apa yang harus dibanggakan? Main bola, mainnya sendirian, ngejebolin ke gawang sendiri, gol, krik, 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 apa yang harus dibanggakan? Tapi ketika main bulu tangkis, badminton, dengan lawan yang sepadan, bahkan dengan lawan yang internasional kelasnya, lalu kita menang, maka disitulah ada kebanggaan. Ya. Semoga kita juga bisa menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga ya, dari menjelang bulan Ramadan ini kita bisa introspeksi diri, supaya kita mampu mencapai derajat ketakwaan. Dan semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.